Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miria Masayu Stian Tias dengan NPM 213515516059. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pelayanan publik dan perkembangan manajemen pelayanan publik dalam mata kuliah Manajemen Publik. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Mahmudi, tahun 2010, seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, menurut Hayat, tahun 2017, melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya, jenis-jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif berupa pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan sebagainya. Lalu pelayanan jasa yang berupa pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, perbankan, dan sebagainya. Lalu pelayanan barang berupa pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon, pembangunan jalan dan jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya, hakikat pelayanan publik. Hakikat yaitu tujuan utama dilaksanakannya sesuatu. Hakikat pelayanan publik yaitu kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa tujuan pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Lalu terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, perkembangan manajemen pelayanan publik. Yang pertama, Old Public Administration. Perspektif pertama yang merupakan perspektif klasik berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul The Study of Administration. Terdapat dua gagasan utama, yaitu pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan kebijakan, karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik menampilkan netralitas dan profesionalitas. Administrasi publik diawasi oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat politik yang dipilih. Lalu, gagasan kedua membicarakan bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pencapaian tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat hierarkis. Gagasan ini terus berkembang melalui pakar seperti Taylor dengan Scientific Management, White dan Willoughby yang mengembangkan struktur organisasi yang sangat efisien, dan Gulick dan Urwig yang sangat terkenal dengan akronimnya POSCROP. Yang kedua, New Public Management. Public Management berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini berasal dari Public Policy Schools dan Managerialism Movement. Aliran kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analisis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan konsep market economics, cost dan benefit, dan rational model of choice. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada implementasi kebijakan yang selanjutnya mereka sebut sebagai public management. Yang ketiga yaitu New Public Service. Denhart dan Denhart menegaskan bahwa public servant do not deliver customer service, they deliver democracy. Dengan demikian, maka sebuah pemerintahan atau institusi pemerintahan tidak seharusnya dijalankan seperti sebuah perusahaan, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Menurut Denhart dan Denhart, karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru, yaitu administrasi publik yang disebut sebagai New Public Service. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.